Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Community of Miracle yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang teramat baik di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam boleh kami beristirahat dengan baik, dan ketika kami bangun di pagi ini, firman-Mu berkata bahwa berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami percaya ada berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi dasar, menjadi pegangan, tuntunan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan membawa renungan dengan judul Jangan Pernah Putus Asa. Renungan pagi ini saya beri judul dengan Jangan Pernah Putus Asa. Zaman sekarang banyak sekali kasus bunuh diri yang kita dengar, yang diakibatkan keputusasaan atau hilangnya harapan di dalam diri seseorang. Sebagai orang percaya, Tuhan mau untuk kita menjadi orang yang tidak gampang putus asa dalam hidup ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita memiliki Tuhan dan memiliki firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini Tuhan mau menegaskan kepada kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa masa depan kita ada dan harapan untuk mewujudkan masa depan itu selalu ada. Oleh sebab itu, apapun kondisi kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan mempengaruhi yang pertama masa depan kita. Yang kedua, apa yang akan terjadi di depan kita. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa masa depan yang penuh harapan itu ada untuk kita. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa. Saya teringat ada satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah kehidupan seorang janda dengan dua anaknya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Ini adalah cerita tentang seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan meninggalkan banyak hutang. Sebenarnya dalam kisah janda ini punya alasan untuk menjadi putus asa. Karena apa? Yang pertama, karena suaminya sudah meninggal. Yang kedua, suami sudah meninggal bukan meninggalkan harta kekayaan, malah meninggalkan hutang yang banyak.
Bahkan kalau kita baca bagian kisah ini sampai selesai, karena hutang yang banyak itu, maka kedua anaknya harus menjadi budak. Tetapi yang kita lihat di dalam kisah ini, janda ini tidak menyerah dengan semua pergumulan persoalan yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena di dalam kisah ini ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada kita semua supaya kita tidak menjadi orang yang gampang putus asa. Yang pertama, hadirkan pembuat mujizat. Kalau Allah hadir, maka Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Janda ini datang kepada Elisa yang adalah gambaran kita datang kepada Allah. Apapun masalah kita, jangan cari pertolongan lain, tetapi hadirkan Tuhan dalam setiap masalah, pergumulan, kebutuhan yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan kita hadapi. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan hadir, pasti mujizat terjadi. Dalam Perjanjian Baru banyak sekali kisah-kisah di mana ketika ada hal-hal yang diperhadapkan dalam kehidupan manusia, apakah itu persoalan, apakah itu kebutuhan, ketika Yesus hadir, pasti mujizat terjadi. Oleh sebab itu, firman Tuhan ingin menegaskan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, hadirkan Tuhan. Cari Tuhan. Undang Dia datang dan masuk di dalam kehidupan kita. Masuk ada bersama-sama dengan kita dalam setiap persoalan. Karena kalau Tuhan hadir, pasti terjadi mujizat. Di dalam bagian kisah janda ini juga ada satu kalimat yang begitu menarik perhatian saya yang ingin saya bagikan kepada kita di pagi hari ini. Kalimat itu demikian bunyinya. Elisa menyuruh untuk janda ini meminta bejana-bejana. Di situ saya ingin menggarisbawahi, jangan terlalu sedikit. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya merenungkan kata ini, saya melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dengan setiap pergumulan kita. Kalau Dia hadir, kalau Dia melakukan mujizat di atas hidup kita, mujizatnya, berkatnya tidak pernah tanggung-tanggung. Dia selalu memberkati kita, bahkan sampai berkelimpahan. Percayalah pagi ini, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, asalkan engkau tidak pernah putus asa, tidak kecewa dan bimbang, ragu, atau imanmu goyah, tetap percaya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat, dan mujizat Tuhan itu berkelimpahan terjadi di atas hidupmu. Pelajaran yang kedua yang dapat kita tarik di dalam kisah ini supaya kita menjadi pribadi yang tidak gampang putus asa. Yang kedua, sediakan hidupmu selalu untuk Allah melakukan mujizat. Diri kita, persoalan, dan kebutuhan sebenarnya seringkali itu merupakan tempat atau sarana untuk Tuhan melakukan atau menyatakan mujizatnya. Firman Tuhan di dalam Yakobus berkata bahwa berbahagialah apabila engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika saya membaca ayat ini secara sepintas lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata di dalam diri saya bahwa biasanya kalau kita jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan, kita tidak menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Kita pasti menjadi stres,
kita menjadi bingung, kita kecewa, kita hilang pengharapan. Tetapi kenapa Yakobus berkata bahwa berbahagialah apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena persoalan, pergumulan, tekanan, kebutuhan yang kita alami, yang Tuhan izinkan kita alami, sebenarnya merupakan sarana tempat di mana Tuhan melakukan mujizat. Oleh sebab itu, kalau pagi ini engkau ada dalam persoalan, ada dalam masalah, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Mengucap syukur dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Ketika engkau mengucap syukur, maka mujizat terjadi. Maka engkau akan menjadi pribadi yang bersukacita karena menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap menyediakan kehidupan kita untuk menjadi tempat atau sarana di mana Tuhan melakukan mujizatnya demi mujizat, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Dia. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita dapat pelajari pagi ini, yaitu selalu minta petunjuk Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau mengalami mujizat, pertolongan, kasih, kemurahan, anugerah Tuhan, kita jangan pernah lepas daripada Tuhan. Gambaran ranting yang selalu melekat di pokok anggur itu harus menjadi gambaran kehidupan kita. Karena ranting tidak akan berbuah kalau lepas dari pokoknya. Begitupun kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat kalau kita memisahkan diri kita daripada Tuhan. Oleh sebab itu selalu minta petunjuk Tuhan. Tuhan bisa berbicara buat kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus harus menjadi pribadi yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dituntun oleh Roh Kudus dalam setiap keputusan kita, dalam setiap pertimbangan kita, dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Kita minta pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan itu jadi dasar bagi kehidupan kita. Sebenarnya semua persoalan dalam hidup manusia, jawabannya Tuhan sudah berikan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau engkau jarang membaca firman Tuhan, jarang mendengarkan firman Tuhan, saya mau katakan engkau sama seperti sungai yang kering. Engkau sama seperti ranting yang dimana menjadi kering, akhirnya dipotong, dibuang ke dalam api. Karena apa? Aliran-aliran air hidup itu tidak menjadi bagian kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah memisahkan dirimu daripada Tuhan. Jangan pernah keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita dapat menjalani hidup ini, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik hanya oleh pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau terus bergantung kepada Tuhan, engkau terus bersandar kepada Tuhan, maka yang namanya putus asa tidak akan menghinggapi kehidupanmu, tidak akan berkuasa di dalam hidupmu, karena selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Setiap hari Engkau selalu memberikan kami firman-Mu sehingga kami boleh membangun kehidupan kami di atas kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kami membangun hidup kami di atas kebenaran firman Tuhan, kami akan melihat kehidupan kami
selalu memperkenankan Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan mengalami mujizat Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau. Roh Kudus, pegang tangan kami, tuntun langkah kami sepanjang hari ini, agar kami berjalan di dalam kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini juga kami berdoa untuk keluarga besar Community of Miracle yang tersebar di seluruh Indonesia, di negara Swedia, Belanda, Australia, Inggris, Somalia, Singapura, Amerika. Kami berdoa untuk Ketua Umum kami, Ibu Shirley Brehman, Pak Haryadi Kumala, Lia Jeki, dan semua pengurus Community of Miracle, bahkan semua donatur yang dimana Tuhan pakai kehidupan mereka, bisnis mereka untuk memberkati pelayanan ini. Tuhan kembalikan berkat-Mu di atas kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, bahkan pendidikan mereka. Biarlah kami semua juga yang mendengarkan renungan pagi, semua kami keluarga besar Community of Miracle tetap setia, taat melakukan firman, dan selalu memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami ini terus diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terlalu baik. Terima kasih buat semua berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami di pagi ini. Haleluya. Amin.